Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pengaruh Metode Mind Mapping terhadap hasil belajar IPS ditinjau dari minat siswa kelas 4. Latar belakang ditulisnya judul pengaruh Mind Mapping ini karena sekolah dasar merupakan jenjang paling dasar pada pendidikan formal. Melalui sekolah dasar, siswa mengalami proses pendidikan dan pembelajaran yang mengarah pada pemahaman pengetahuan. Salah satunya proses pembelajaran yang meningkatkan kualitas, yaitu pembelajaran IPS. Namun terdapat beberapa siswa yang kurang paham karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih konvensional. Dimaksudkan guru masih konvensional yaitu guru itu masih ceramah begitu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, terdapat berbagai macam metode serta media yang inovatif. Salah satu yang dapat digunakan oleh guru yaitu metode pembelajaran mind mapping. Kemudian yang selanjutnya yaitu kajian teori. Ketidakpahaman beberapa siswa akan pelajaran yang diterangkan guru juga merupakan permasalahan belajar. Selain kurang menariknya model yang guru terapkan, penyebab lainnya datang dari siswa, yaitu karena tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Maka dari itu perlu diterapkan sebuah model pembelajaran yang tepat, yaitu model pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam mengingat materi pembelajaran. Model yang menarik, efektif, dan menyenangkan. Hal ini bertujuan agar materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan materi sejarah dapat dengan mudah diingat dan dipelajari kembali oleh siswa. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan diantaranya adalah model pembelajaran mind mapping. Nah, menurut Daryanto dan Syaiful Karim, tahun 2017, halaman 181, mind mapping itu bisa disebut sebuah peta rute yang digunakan sebagai ingatan, kemudian membuat kita bisa menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja otak kita itu yang dialami itu akan dilibatkan sejak awal sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan bisa diandalkan daripada menggunakan teknik mencatat biasa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada pembelajaran mind mapping, materi pelajaran yang biasa akan diubah menjadi mind mapping yang memudahkan siswa karena rute materi yang runtut, jelas, berwarna dan saling berkaitan. Catatan yang dibuat siswa akan lebih menarik dan lebih singkat untuk dipelajari. Materi diubah dalam bentuk mind mapping yang mengembangkan konsep ataupun ide menjadi kata kunci atau beberapa kata sehingga akan meringankan siswa dalam belajar. Kemudian menurut Sutanto Windura, bahan yang diperlukan untuk membuat mind mapping yaitu yang pertama kertas putih atau polos, tidak bergaris-garis ya, ukuran minimal A4, pensil warna atau spidol minimal 3 warna, bervariasi tebal dan tipis. Yang ketiga yaitu imajinasi, yang keempat otak kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan eksperimen dengan menggunakan desain the post-test only control group design. Nah, dalam eksperimen ini itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu dikenai perlakuan dengan metode pembelajaran mind mapping, sedangkan kelompok kedua dengan metode pembelajaran konvensional. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Wonosobo yang berjumlah 40 orang. Variabel di dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 metode. Pembelajaran mind mapping merupakan variabel bebas, hasil belajar IPS sebagai variabel terikat, dan minat belajar siswa sebagai kovariabel atau variabel pengendali. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan itu adalah teknik observasi langsung. Nah, alat pengumpul datanya itu tes hasil belajar dan lembar observasi. Pada instrumen penelitian yang perlu dianalisis yaitu tes hasil belajar. Seperti itu. Dalam penelitian ini itu terdapat 3 hipotesis yang akan dikaji. Yang pertama,
terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang mengikuti metode pembelajaran min mapping dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang mengikuti metode pembelajaran min mapping dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional. Nah, setelah minat belajar dikendalikan. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara minat dan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Wonosobo. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi pengaruh minat siswa terhadap hasil belajar IPS cukup besar ya. Kalau kita perhitungkan pengaruh lain dari hasil belajar yang cukup banyak selain minat, dengan demikian implikasinya bagi seorang guru, khususnya guru SD yang mengajarkan mata pelajaran IPS, semestinya memperhatikan minat belajar siswa, sebab dengan siswa berminat terhadap pelajaran IPS akan berdampak positif terhadap hasil belajar yang diperoleh. Minat siswa dapat ditumbuhkan apabila siswa merasa tertarik dan merasa membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang sering dihadapi oleh siswa. Di samping itu, melalui proses pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran min mapping yang mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, menarik, dan mengaktifkan siswa, melibatkan siswa, memberikan siswa untuk berkreasi sendiri sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut akan dapat membangkitkan minat siswa terhadap pelajaran IPS. Namun sebaliknya, bila metode pembelajaran yang diterapkan guru kurang memberi tantangan pada siswa, maka minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran IPS justru akan berkurang. Kemudian yang selanjutnya yaitu simpulan. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan tadi, hasil belajar IPS siswa yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran min mapping itu berpengaruh lebih baik terhadap hasil belajar IPS. Nah, baik sebelum maupun terdapat kontribusi yang positif dari minat siswa terhadap hasil belajar IPS, baik pada siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional. Siswa diharapkan mendapatkan nilai di atas rata-rata. Beberapa saran yang bisa dikemukakan terkait dengan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu kepada siswa. Siswa diharapkan memiliki minat belajar yang tinggi dalam menerima suatu materi pelajaran. Kemudian yang kedua, siswa itu hendaknya lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua itu kepada guru. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPS siswa itu yang mengikuti metode pembelajaran min mapping. Min mapping itu berbeda dengan hasil belajar IPS jika siswa mengikuti metode pembelajaran konvensional. Nah, untuk itu min mapping perlu dikembangkan lebih lanjut kepada guru. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.